Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Cahyati dengan NIM 20102000970. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal untuk memenuhi tugas pemeriksaan seminar akuntansi yang diampu oleh Ibu dosen Ratih Kidarti Anjilni, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Pada slide ini terdapat identitas jurnal. Judulnya Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi Auditor, dan Pelatihan Audit Kecurangan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Nama jurnalnya yaitu International Journal of Social Science and Business. Penulis dari jurnal ini yaitu Linda Indrawati, Dwi Cahyono, serta Astrid Maharani. Tahun dari jurnal ini dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2019. Volume dan halaman yang terdapat dalam jurnal ini yaitu volume 3 nomor 4 pp 393 sampai dengan 402 halaman. Latar belakang yang terdapat dalam jurnal ini, setiap perusahaan akan membutuhkan orang yang mampu memeriksa atau mengaudit laporan keuangan. Disinilah peran auditor eksternal sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan keberlangsungan kerjasama antara perusahaan dengan pengguna laporan keuangan seperti investor dan lain sebagainya, yang dimana KAP merupakan kantor yang bergerak di bidang jasa atas izin Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Auditor eksternal akan melaksanakan audit di perusahaan klien dengan memberikan opini wajar atau tidaknya laporan keuangan tersebut dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Fenomena yang terjadi dalam jurnal ini, alasan penelitian ini dilakukan di Malang Raya karena terdapat kasus kecurangan yang terjadi di beberapa perusahaan yang terdapat di Malang Raya. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Malang Raya, salah satunya adalah kasus pada PT Sabta Tunggal Surya Abadi atau PT STSA yang dilansir dalam berita malangpost.com bahwa Nanik alias Suparmi ini didakwa menggelapkan uang sejumlah 2 miliar dari hasil markup uang pembebasan lahan di Buring Kandung Kandang. Terdapat 3 orang yang bersaksi dalam kasus ini, yakni Yokubus sebagai driver perusahaan, Joko Susilo sebagai auditor internal perusahaan, serta Suprihadi sebagai ahli akuntan publik atau biasa disebut sebagai auditor eksternal. Pada slide ini terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adiani pada tahun 2014, Wiguna pada tahun 2015, serta Mokoagoh pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa secara parsial, variabel dependent skeptisme profesional auditor ini berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rustiana pada tahun 2009 dan Sanjaya pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa variabel skeptisme profesional tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemampuan atau tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang kedua, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiani pada tahun 2014, Wiguna pada tahun 2015, serta Sanjaya pada tahun 2017, yang dimana menyatakan bahwa variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya pada tahun 2017. Variabel pelatihan auditor memiliki pengaruh negatif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Pada slide ini terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor independen yang terdaftar pada Ikatan Akuntan Indonesia bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Malang Raya dengan jumlah 51 auditor dari 8 KAP. Sampel atau metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel non-probability sampling atau purpose sampling, yang berarti pengambilan sampel ini memiliki kriteria tertentu. Pada slide ini terdapat jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Waktu dan tempatnya yaitu waktu penelitian ini diperkirakan sekitar kurang lebih 3 bulan di kantor KAP yang berada di Malang Raya. Sumber data, metode pengumpulan data primer. Pada slide ini terdapat kesimpulan. Hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan. Yang pertama, variabel skeptisme profesional berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis 1 atau H1 ini dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisme profesional auditor, maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan semakin meningkat. Yang kedua, variabel independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis 2 ini atau biasa disebut H2 dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat independensi auditor, maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan semakin meningkat. Yang ketiga, variabel pelatihan audit kecurangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis 3 atau H3 ini ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pelatihan audit kecurangan ini, maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan semakin meningkat. Pada slide ini terdapat saran. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti memberikan saran dan implikasi atas hasil penelitian. Yang pertama, dalam penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Misalnya variabel pengalaman auditor, tekanan waktu, dan variabel lainnya. Yang kedua, pemilihan waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner seperti di waktu setelah SPT atau setelah perusahaan membayar pajak dan tidak bertepatan dengan pemilu audit. Yang ketiga, yaitu meningkatkan jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya, misalnya lingkup auditor yang terdaftar di Kemenku RI wilayah Jawa Timur. Dalam slide ini terdapat kelebihan dan kekurangan dari reviewers. Kelebihan yang pertama, penelitian ini dapat menjadikan bahan referensi mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan di wilayah lain. Yang kedua, populasi dan sampel dijelaskan cukup detail dalam artikel atau jurnal penelitian ini. Yang ketiga, pembahasan hasil analisis data cukup detail dalam artikel atau jurnal penelitian ini. Kekurangannya, yang pertama, daftar kuesioner yang diajukan kepada para auditor tidak terlampir untuk memperjelas dan memperkuat indikator yang dipakai. Kedua, tidak terdapatnya keterbatasan penelitian dalam artikel jurnal ini. Yang ketiga, teori yang dipakai dalam jurnal ini tidak diungkapkan secara lebih teliti dan terinci. Sekian atas presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.